Jawa. Di sebuah masa ketika kabut misteri masih menyelimuti tanahnya yang subur. Di jantung pesisir utara, terdapat sebuah wilayah yang namanya saja sudah cukup untuk membuat nyali para satria paling perkasa, sekalipun menciut seketika. Masyarakat mengenalnya dengan sebutan Alas Roban. Ini bukan sekadar hutan belantara biasa yang penuh dengan binatang buas. Ini adalah sebuah kerajaan tak kasat mata yang dihuni oleh entitas purba. Sebuah tempat di mana setiap pohon raksasanya seolah memiliki mata yang terus mengawasi. Dan setiap jengkal tanahnya telah dikuasai oleh ribuan dedemit, jin, dan makhluk halus yang haus akan sesembahan. Selama berabad-abad, Alas Roban tegak berdiri sebagai benteng kegelapan yang tak tertembus oleh peradaban manusia. Jangankan untuk menetap dan membangun desa, mereka yang sekadar melintas pun seringkali tak pernah kembali lagi. Hilang ditelan keangkeran yang melegenda, atau ditemukan dalam keadaan kehilangan kewarasan karena teror yang tak mampu dinalar oleh akal manusia. Namun, di tengah kengerian yang mencekam itu, tampak seorang pria berjalan dengan langkah yang sangat tenang. Tidak ada raut ketakutan di wajahnya yang teduh. Tidak ada senjata tajam yang terhunus di pinggangnya untuk berjaga-jaga. Beliau hanya membawa satu kekuatan yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, namun sanggup menggetarkan singgasana penguasa gaib di seluruh hutan tersebut. Beliau adalah Raden Masaid, sang pengembara spiritual yang kita kenal dengan gelar agung, Sunan Kalijaga. Bayangkan situasinya saat itu, ketika seluruh prajurit pilihan dari Kesultanan Demak Bintoro merasa gentar. Ketika para penebang kayu lari tunggang langgang karena teror makhluk halus yang mematikan, pria ini justru datang menyerahkan dirinya ke pusat pusaran kegelapan. Beliau tidak datang untuk menantang dengan kesombongan ilmu kanuragan, melainkan datang untuk membawa setitik cahaya tauhid ke tempat yang paling gelap di seluruh tanah Jawa. Beliau mengerti bahwa untuk menundukkan kegelapan, seseorang tidak memerlukan amarah, melainkan kesucian hati yang terpaut langsung pada Sang Pencipta. Banyak orang di masa itu bertanya-tanya, ilmu apa yang sebenarnya beliau miliki hingga berani melangkah sendirian ke sarang jin? Benarkah beliau sanggup berhadapan langsung dengan Raja Jin yang telah berkuasa ribuan tahun di sana? Dan bagaimana mungkin hanya dengan getaran di zikir dan ketenangan jiwanya, hutan yang tadinya penuh dengan aura kematian tiba-tiba tertunduk lesu di bawah telapak kaki sang wali. Banyak yang menganggap tindakan ini adalah sebuah misi bunuh diri. Namun bagi Sunan Kalijaga, ini adalah sebuah tugas suci untuk memerdekakan manusia dari belenggu ketakutan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah yang akan kita saksikan ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur atau mitos rakyat jelata yang tak berdasar. Ini adalah sebuah catatan sejarah tentang pertempuran antara kebenaran dan kesesatan. Sebuah bukti nyata tentang bagaimana keteguhan iman seorang kekasih Allah mampu meruntuhkan ego makhluk-makhluk yang merasa dirinya paling berkuasa di alam semesta ini. Di sini kita akan belajar bahwa ketika seseorang sudah selesai dengan urusan dunianya dan hanya mencari ridha Tuhannya, maka seluruh alam semesta, termasuk bangsa jin yang paling angkuh sekalipun, akan tunduk dalam kehormatan. Dan sebelum kita masuk ke rahasia besar perjuangan beliau, mari kita bangun syiar ini bersama. Cukup dengan klik subscribe, Anda telah membantu algoritma video dakwah ini menjangkau lebih banyak orang. Mari kita mulai. Perjalanan kita dimulai pada suatu fajar yang berkabut, tepat di depan gerbang Alas Roban yang mengerikan itu. Inilah detik-detik di mana sejarah besar akan diukir dengan tinta emas. Saat alam gaib harus mengakui bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar di langit maupun di bumi, melainkan kekuatan Sang Khalik yang terpancar sempurna melalui hambanya yang terkasih. Inilah awal dari penaklukan besar. Saat hutan terangker di Jawa harus tunduk di hadapan satu wali Allah. Untuk memahami mengapa penaklukan Alas Roban begitu bersejarah, kita harus kembali ke masa di mana tanah Jawa sedang berada di persimpangan jalan. Saat itu, fajar Islam mulai menyingsing di bawah naungan Kesultanan Demak Bintoro, kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Namun, meski cahaya iman mulai menyebar di sepanjang pesisir, pedalaman Jawa masih merupakan wilayah yang sangat liar, baik secara fisik maupun spiritual. Alas Roban bukan sekadar deretan pohon-pohon raksasa yang rapat. Di masa itu, hutan ini adalah sekat raksasa yang memutus hubungan antara Jawa bagian barat dan timur. Para pedagang, musafir,
hingga para da'i yang ingin menyebarkan agama Allah harus bertaruh nyawa jika ingin melintas. Wilayah ini dikenal sebagai pusat kekuatan hitam yang paling pekat. Masyarakat setempat percaya bahwa Alas Roban adalah markas besar kerajaan jin yang dipimpin oleh raja-raja siluman yang tidak menyukai kehadiran cahaya tauhid. Kesultanan Demak bukan tanpa upaya. Sultan telah berulang kali mengirimkan prajurit terbaik dan para penebang hutan untuk membuka jalan bagi peradaban. Namun, setiap upaya selalu berakhir dengan duka. Ada yang tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab. Ada yang menjadi gila setelah mendengar bisikan-bisikan gaib di tengah malam. Bahkan tidak sedikit yang hilang tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Teror ini bukan hanya menyerang fisik, tapi menghancurkan mental setiap orang yang mencoba mengusik kedamaian makhluk-makhluk penghuni kegelapan tersebut. Hingga pada satu titik, disadari bahwa Alas Roban tidak bisa ditaklukkan hanya dengan kapak atau pedang. Hutan ini tidak akan menyerah pada kekuatan militer sebesar apapun. Diperlukan seseorang yang tidak hanya memiliki keberanian jasmani, tapi juga kedalaman ruhani. Diperlukan sosok yang bisa bicara dengan bahasa kalbu. Seseorang yang jiwanya telah merdeka dari ketakutan duniawi. Di tengah kebuntuan itulah muncul sosok Sunan Kalijaga. Beliau memahami bahwa keberadaan jin dan manusia adalah ketetapan Allah. Namun ketika kegelapan mulai menghalangi jalan dakwah dan menyengsarakan umat, maka cahaya harus masuk untuk memberikan keseimbangan. Sunan Kalijaga melihat Alas Roban bukan sebagai musuh yang harus dihancurkan, melainkan sebagai wilayah Allah yang harus dibersihkan dari keangkuhan makhluk-makhluk gaib yang menyesatkan manusia. Inilah awal mula dari sebuah misi yang tampak mustahil. Misi untuk membuka jalur peradaban yang selama ratusan tahun terkunci rapat oleh kekuatan mistis. Seorang wali Allah kini berdiri di depan rimba yang tak berujung, bersiap melangkah masuk hanya dengan bersandarkan pada kalimat La ilaha illallah. Ia tidak membawa pasukan, namun ia membawa keyakinan bahwa bumi yang ia pijak adalah milik Allah, dan tidak ada satupun makhluk yang boleh merasa lebih berkuasa dari Sang Pencipta di atas tanah ini. Langkah pertama Sunan Kalijaga memasuki keheningan Alas Roban bukanlah sebuah perjalanan biasa. Sejak kaki beliau menyentuh batas hutan, alam seolah memberikan reaksi yang tak wajar. Udara yang tadinya panas menyengat, tiba-tiba berubah menjadi dingin mencekam, yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Hutan itu seakan memiliki nyawa. Dedaunan yang tadinya diam, mulai bergesekan menciptakan suara gemerisik yang menyerupai bisikan ribuan mulut yang sedang menggunjingkan kedatangan sang wali. Sunan Kalijaga tidak butuh waktu lama untuk menyadari bahwa kehadirannya telah terdeteksi. Dalam pandangan batin seorang kekasih Allah, beliau tidak hanya melihat pepohonan, melainkan melihat benteng-benteng energi hitam yang berlapis-lapis. Di balik pohon-pohon besar yang usianya mungkin telah ribuan tahun, mata-mata merah mulai mengawasi. Ada rasa tidak suka, ada kemarahan, dan ada keangkuhan yang memancar dari balik kegelapan. Inilah peringatan pertama dari penguasa Alas Roban. Jangan melangkah lebih jauh, atau kau akan binasa. Namun, disinilah letak perbedaan antara orang biasa dengan seorang wali Allah. Peringatan gaib yang biasanya membuat manusia lari ketakutan, bagi Sunan Kalijaga justru menjadi isyarat bahwa perjuangan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Beliau tidak bergeming. Bahkan, setiap kali suasana semakin mencekam, zikir yang mengalir dari bibirnya justru semakin dalam dan bergetar. Beliau mengerti bahwa apa yang sedang ia hadapi bukan sekadar gangguan fisik, melainkan sebuah pertanda akan munculnya kekuatan besar yang selama ini bersembunyi di balik tabir. Ada sebuah isyarat yang muncul di tengah perjalanannya. Di sebuah pohon beringin yang paling besar dan paling tua, Sunan Kalijaga menemukan tumpukan persembahan yang sudah busuk, sisa-sisa sesajen dari orang-orang yang tersesat dalam iman. Ini adalah simbol betapa kuatnya cengkeraman kegelapan di hutan ini, di mana manusia justru menyembah makhluk, bukan menyembah Tuhan. Melihat hal itu, Sunan Kalijaga menarik napas dalam. Beliau tahu, tugasnya bukan hanya membuka jalan bagi manusia, tapi juga memutus rantai kemusyrikan yang telah berakar selama berabad-abad. Firasat buruk mulai terasa semakin nyata ketika suara-suara aneh mulai berubah menjadi bayangan-bayangan yang melintas cepat di depan matanya. Hutan ini seolah-olah sedang menyusun formasi,
mempersiapkan sebuah jebakan bagi siapa saja yang berani membawa cahaya tauhid ke dalamnya. Sang penguasa gaib Alas Roban tidak akan membiarkan kekuasaannya runtuh begitu saja. Sunan Kalijaga berhenti sejenak, memejamkan mata, dan menancapkan tongkatnya ke tanah. Beliau merasakan getaran hebat dari bawah bumi, seolah-olah ada sesuatu yang besar, sesuatu yang sangat kuat, sedang bangkit dari tidur panjangnya untuk menghadang langkah beliau. Ini adalah pertanda bahwa pertemuan besar, sebuah benturan antara cahaya iman dan pekatnya kegelapan, hanya tinggal menunggu waktu. Dan disinilah, di bawah rimbunnya Alas Roban, takdir besar itu mulai menampakkan wujudnya yang paling mengerikan. Sunan Kalijaga melangkah semakin jauh ke dalam jantung kegelapan, meninggalkan sisa cahaya matahari yang mencoba menembus celah-celah dedaunan yang sangat rapat. Setiap langkah yang beliau ambil terasa lebih berat dari sebelumnya, seolah-olah tanah yang beliau injak berusaha menahan keberadaan beliau di sana. Inilah wilayah yang belum pernah terjamah oleh doa-doa suci. Sebuah tempat di mana keheningan terasa begitu pekat, hingga suara detak jantung pun terdengar seperti guntur yang memecah kesunyian. Ujian pertama yang beliau hadapi bukanlah serangan fisik, melainkan ujian keheningan yang mematikan. Di dalam rimbunnya Alas Roban, waktu seolah-olah berhenti berputar. Tidak ada suara burung, tidak ada desis angin. Yang ada hanyalah ruang hampa yang mencoba menyedot kesadaran manusia. Dalam kondisi seperti ini, banyak orang yang akan kehilangan arah dan terjebak dalam ilusi yang diciptakan oleh pikiran mereka sendiri. Namun, Sunan Kalijaga tetap teguh. Setiap hembusan napas beliau adalah dizik, dan setiap detak jantung beliau adalah pengakuan akan keesaan Allah. Beliau mulai memasuki area di mana pepohonan tumbuh dengan bentuk yang tidak wajar, meliuk-liuk, menyerupai makhluk-makhluk yang sedang menderita. Disinilah beliau mulai merasakan kehadiran makhluk-makhluk halus tingkat rendah yang mencoba mengganggu fokus beliau. Mereka muncul dalam bentuk bayangan sekilas, bisikan-bisikan yang memanggil nama masa kecil beliau, hingga aroma-aroma yang menyengat untuk memancing hawa nafsu. Ini adalah cara hutan ini menguji sejauh mana kemurnian niat sang wali. Sunan Kalijaga menyadari bahwa langkah pertama ini bukan sekadar berjalan kaki, melainkan sebuah perjalanan ruhani untuk menaklukkan rasa takut di dalam diri. Beliau teringat akan sebuah pesan, bahwa makhluk-makhluk ini hanya memiliki kekuatan jika manusia memberikan mereka ruang dalam ketakutan. Dengan keyakinan itu, beliau terus berjalan tanpa menoleh ke belakang, tanpa mempedulikan bayangan-bayangan yang mulai berani mendekat dan menyentuh jubah hitam beliau. Di tengah perjalanan, beliau menemukan sebuah telaga kecil yang airnya tampak hitam pekat, namun tenang. Di tepi telaga itu, beliau berhenti sejenak, bukan untuk beristirahat, melainkan untuk melakukan komunikasi batin dengan alam sekitarnya. Beliau mengerti bahwa untuk menundukkan hutan ini, beliau harus mengenali siapa penghuninya. Tanpa ada rasa sombong sedikit pun, beliau memancarkan aura kedamaian yang luar biasa. Sebuah sinyal bahwa kedatangan beliau bukan untuk merusak, melainkan untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Permukaan air telaga yang tadinya tenang, tiba-tiba mulai bergejolak tanpa adanya angin. Gelembung-gelembung besar muncul dari dasar telaga, membawa aroma belerang yang sangat tajam. Ini adalah sambutan resmi dari penjaga lapis pertama Alas Roban. Sesuatu yang besar sedang mengamati beliau dari balik kedalaman. Air hitam itu menandakan bahwa perjalanan ini tidak akan semudah yang dibayangkan. Langkah pertama telah diambil, dan kini, hutan itu mulai menunjukkan taringnya yang sesungguhnya kepada sang wali. Di tengah gejolak air telaga yang mulai mendidih itu, Sunan Kalijaga tidak menunjukkan kegentaran sedikit pun. Beliau duduk bersimpuh di atas akar pohon besar, memejamkan mata, dan mulai melakukan metode yang tidak akan pernah bisa dipahami oleh logika manusia biasa. Inilah saat di mana beliau membangun benteng spiritual, bukan dengan mantra-mantra pemujaan makhluk, melainkan dengan untayan doa-doa suci yang bersumber langsung dari Al-Quran. Beliau mulai melantunkan ayat kursi dengan suara yang lirih, namun memiliki getaran yang sangat kuat. Sebuah getaran yang sanggup menembus dimensi alam gaib. Setiap kalimat yang keluar dari lisan beliau, seolah menjadi seberkas cahaya yang membelah kepekatan aura hitam di sekelilingnya. Beliau menyadari bahwa di dalam hutan ini, kekuatan fisik tidak ada gunanya,
Yang diperlukan adalah kekuatan tauhid, sebuah keyakinan bulat bahwa tidak ada satupun makhluk yang bisa memberikan mudarat tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Metode yang beliau gunakan sangatlah halus, namun mematikan bagi keangkuhan para jin. Beliau tidak datang dengan niat membantai atau memusnahkan, melainkan dengan prinsip dakwah yang merangkul alam. Beliau memperlakukan hutan ini sebagai makhluk Allah yang juga memiliki hak untuk mendapatkan kedamaian. Dalam zikirnya, beliau menyisipkan pesan tentang keagungan Allah, sebuah frekuensi kebenaran yang membuat para penghuni hutan yang sudah berabad-abad hidup dalam kesesatan merasa kepanasan sekaligus penasaran. Inilah saat di mana build up atau pembangunan kekuatan mulai mencapai puncaknya. Energi spiritual yang terpancar dari tubuh Sunan Kalijaga perlahan-lahan mulai meluas, membentuk lingkaran cahaya yang semakin lebar. Makhluk-makhluk halus yang tadinya mendekat dengan niat jahat, tiba-tiba terpental seolah-olah mereka menabrak tembok yang tidak terlihat. Suara-suara tawa setan yang tadinya melengking keras, perlahan-lahan berubah menjadi rintihan kesakitan karena mereka tidak sanggup menanggung kesucian frekuensi doa yang sedang dikumandangkan. Sunan Kalijaga juga menggunakan metode pendekatan budaya yang sangat bijak. Beliau memahami karakteristik bangsa jin di tanah Jawa yang sangat menjunjung tinggi kewibawaan dan kesaktian. Oleh karena itu, beliau menunjukkan bahwa kesaktian seorang mukmin bukan berasal dari bantuan makhluk halus, melainkan murni dari ketaatan kepada Sang Pencipta. Beliau memposisikan dirinya sebagai perantara hidayah, menawarkan sebuah jalan baru bagi para penghuni gaib untuk tidak lagi menyesatkan manusia, melainkan tunduk pada aturan ilahi. Namun, semakin besar cahaya yang beliau pancarkan, semakin besar pula perlawanan dari penguasa tertinggi alas roban di balik kegelapan yang paling pekat. Kekuatan yang jauh lebih besar dari sekadar jin tingkat rendah, kini mulai bangkit. Mereka merasa singgasana mereka terancam oleh kehadiran cahaya tauhid ini. Persiapan spiritual Sunan Kalijaga telah matang. Dan kini atmosfer di dalam hutan itu mulai berubah menjadi sangat tegang, menandakan bahwa sang wali akan segera berhadapan langsung dengan kekuatan inti yang selama ini menguasai tanah larangan tersebut. Pengaruh dari dizikir dan ketenangan spiritual Sunan Kalijaga kini mulai meluas seperti gelombang air yang merambat ke seluruh penjuru alas roban. Cahaya tauhid yang beliau pancarkan tidak lagi hanya menyinari tempat beliau duduk, melainkan mulai menembus lorong-lorong gelap di sela pepohonan purba yang selama ini belum pernah tersentuh oleh kebenaran. Suasana di dalam hutan tersebut kini berubah secara drastis, menciptakan sebuah kontras yang luar biasa antara ketenangan surgawi dan kegelisahan neraka yang dirasakan oleh para penghuni kegelapan. Makhluk-makhluk halus yang memiliki sedikit benih kebaikan di dalam diri mereka mulai merasa tertarik pada kedamaian yang dibawa oleh sang wali. Mereka berkumpul di kejauhan, mengamati dengan rasa takjub sekaligus takut. Ini adalah sebuah ekspansi dakwah yang unik. Sebuah dakwah yang tidak hanya ditujukan bagi manusia, melainkan juga bagi bangsa jin yang selama ini tersesat dalam keangkuhan. Sunan Kalijaga seolah sedang memberikan pilihan kepada mereka, tetap berada dalam jalan kesesatan yang menyiksa, atau tunduk pada cahaya yang menenangkan hati. Namun, seiring dengan meluasnya pengaruh positif tersebut, suasana justru menjadi semakin mencekam bagi indera lahiriah. Langit di atas alas roban yang tadinya hanya gelap karena rimbunnya pohon, kini berubah menjadi merah darah yang pekat. Kilat-kilat hitam mulai menyambar di angkasa tanpa adanya suara guntur, menandakan bahwa kemarahan para penguasa kegelapan telah mencapai titik didih. Mereka tidak rela jika wilayah kekuasaan mereka yang telah mereka jaga selama ribuan tahun mulai tergerus oleh kehadiran seorang manusia yang membawa kalimat tauhid. Hutan itu mulai bergetar dengan suara dengungan yang sangat rendah, namun sanggup merusak fokus siapapun yang mendengarnya. Pohon-pohon besar seolah-olah bergeser dari tempatnya, berusaha mengepung Sunan Kalijaga dalam sebuah labirin yang tak berujung. Udara di sekeliling beliau terasa semakin tipis dan dipenuhi oleh hawa kebencian yang sangat nyata. Ini adalah respon dari sistem pertahanan alas roban yang berusaha mengusir paksa sang wali sebelum pengaruh beliau merusak tatanan kerajaan gaib di sana. Meskipun tekanan dari segala arah semakin menghimpit, Sunan Kalijaga justru semakin memperkuat pancaran auranya. Beliau tidak lagi hanya berbisik dalam dizikir,
namun mulai melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang lebih lantang dan berwibawa. Suara beliau menggema di antara batang-batang pohon, memecah frekuensi kegelapan yang mencoba menyelimuti hutan tersebut. Setiap kata yang beliau ucapkan memiliki bobot yang sangat berat, membuat tanah yang beliau pijak seolah-olah bercahaya keemasan. Di titik ini, pertempuran frekuensi telah benar-benar dimulai. Di satu sisi ada kekuatan gelap yang mencoba mempertahankan harga diri dan kekuasaannya. Dan di sisi lain, ada seorang hamba Allah yang hanya ingin menegakkan kebenaran. Para jin pengawal hutan mulai menunjukkan wujud mereka yang paling mengerikan di hadapan Sunan Kalijaga, berusaha meruntuhkan mental beliau dengan berbagai penampakan yang di luar nalar. Namun, ekspansi cahaya ini tidak bisa lagi dihentikan, karena Sunan Kalijaga telah melangkah terlalu jauh ke dalam inti kegelapan untuk membawa perubahan yang hakiki bagi tanah Jawa. Keadaan di jantung Alas Roban kini mencapai titik didih yang paling nyata, sebuah suasana yang tidak lagi hanya tentang keberanian fisik, melainkan pertaruhan harga diri antara cahaya dan kegelapan. Di tengah kepekatan yang luar biasa, muncullah sebuah gumpalan asap hitam pekat yang berputar cepat seperti pusaran angin puting beliung. Dari dalam pusaran tersebut, muncullah sosok raksasa dengan aura yang sangat menindas. Dialah sang penguasa tertinggi, sekaligus Raja Jin penghuni Alas Roban, yang telah berkuasa selama ribuan tahun. Sosok tersebut berdiri dengan penuh keangkuhan di hadapan Sunan Kalijaga. Kehadirannya membuat pepohonan di sekeliling mereka merunduk seolah-olah memberi hormat pada sang penguasa kegelapan. Pertemuan ini adalah puncak dari segala gesekan yang terjadi sejak awal, sebuah konflik yang tidak lagi bisa dihindari. Sang Raja Jin mengeluarkan suara yang menggelegar, seperti batu besar yang saling beradu, menanyakan alasan mengapa seorang manusia berani mengusik kedamaian kerajaannya dan membawa cahaya yang menyakitkan bagi bangsa jin. Dalam momen yang penuh tekanan ini, Sunan Kalijaga tidak menunjukkan tanda-tanda gemetar sedikit pun. Beliau tetap duduk dengan penuh wibawa, menunjukkan sebuah kemuliaan yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah selesai dengan ketakutan terhadap makhluk. Terjadilah sebuah dialog batin yang luar biasa, sebuah perdebatan tentang hakikat kekuasaan di atas bumi Allah. Sang Raja Jin mengklaim bahwa hutan ini adalah miliknya, dan tidak ada satupun manusia yang boleh merusak tatanan yang telah ia bangun dengan ilmu hitamnya. Sunan Kalijaga dengan tenang menjawab bahwa bumi adalah milik Allah, dan setiap jengkal tanah yang dipijak oleh hamba-hamba Allah haruslah membawa manfaat bagi kemaslahatan umat. Beliau menawarkan sebuah jalan damai, sebuah kesepakatan agar bangsa jin tidak lagi mengganggu manusia yang lewat dan membiarkan jalur dakwah terbuka lebar. Namun, tawaran itu justru disambut dengan tawa ejekan yang mengguncang hutan. Sang Raja Jin merasa direndahkan oleh seorang manusia yang menurutnya hanyalah makhluk dari tanah yang lemah. Melihat kerasnya hati sang penguasa gaib, suasana batin di area tersebut berubah menjadi medan pertempuran energi yang sangat dahsyat. Sang Raja Jin mulai mengerahkan seluruh kekuatan sihirnya, memanggil ribuan anak buahnya untuk mengepung Sunan Kalijaga dalam sebuah lautan kegelapan yang pekat. Udara di sekeliling mereka kini terasa sangat panas, seperti berada di dekat kawah gunung berapi, dan tanah mulai retak memancarkan uap hitam yang beracun. Ini adalah konflik terbuka yang akan menentukan nasib masa depan Alas Roban. Sunan Kalijaga menyadari bahwa kata-kata saja tidak lagi cukup untuk melunakkan hati yang sudah tertutup oleh kesombongan. Beliau mulai menggenggam tongkatnya dengan erat dan memusatkan seluruh keyakinannya pada pertolongan Allah. Pertarungan ideologi ini kini bergeser menjadi sebuah pembuktian kesaktian, di mana kekuatan ilmu hitam yang bersumber dari nafsu setan akan diadu dengan kekuatan karamah yang bersumber dari keikhlasan seorang wali. Disinilah letak ujian sesungguhnya, di mana iman sang wali akan diuji hingga ke titik yang paling ekstrim dalam sejarah dakwahnya di tanah Jawa. Seketika itu juga, seluruh cahaya yang tadinya terpancar dari tubuh Sunan Kalijaga seolah-olah tersedot habis oleh kepekatan malam yang luar biasa dahsyat. Sang Raja Jin tidak main-main dengan ancamannya. Ia mengeluarkan ilmu pamungkas yang mampu menutup seluruh indera batin manusia dalam kegelapan yang mutlak. Inilah saat di mana Sunan Kalijaga memasuki fase yang paling berat. Sebuah fase
di mana beliau merasa seolah-olah sendirian di alam semesta, tanpa ada satupun pegangan yang tersisa. Suasana di sekeliling beliau berubah menjadi neraka, ilusi yang sangat menyiksa. Beliau tidak lagi hanya melihat makhluk halus yang mengerikan, melainkan mulai diperlihatkan pada gambaran kegagalan masa lalu dan keraguan akan masa depan. Suara-suara gaib berbisik di telinga beliau, mengatakan bahwa perjuangan beliau adalah kesia-siaan, bahwa Allah telah meninggalkan beliau di tengah hutan terkutuk ini, dan bahwa cahaya tauhid yang beliau bawa hanyalah sebuah khayalan belaka. Ini adalah serangan mental yang jauh lebih mematikan daripada serangan fisik manapun. Tubuh Sunan Kalijaga mulai terasa sangat lemas, seolah-olah seluruh tenaganya telah dikuras habis oleh hawa hitam yang mengepungnya. Beliau mulai merasakan sesak yang luar biasa di dada, seakan-akan hutan alas roban sedang menghimpit tubuhnya dengan ribuan ton beban yang tidak terlihat. Di titik terendah ini, sang penguasa kegelapan tertawa penuh kemenangan, merasa bahwa sang wali telah berada di ambang kehancuran. Para jin mulai mendekat dengan cakar-cakar mereka yang tajam, siap untuk mengakhiri riwayat manusia yang berani mengusik singgasana mereka. Dalam kondisi yang sangat genting itu, Sunan Kalijaga mencapai batas kemanusiaannya. Beliau menyadari bahwa jika beliau masih mengandalkan kekuatan diri sendiri atau kesaktian yang beliau miliki, maka beliau akan kalah. Disinilah beliau melakukan sebuah kepasrahan total, sebuah penyerahan diri yang paling dalam kepada Zat yang Maha Kuasa. Beliau membuang jauh-jauh rasa percaya pada kekuatannya sendiri dan hanya menyisakan satu titik keyakinan bahwa jika Allah menghendaki beliau binasa, maka itu adalah kehendak yang terbaik. Namun jika Allah menghendaki cahaya tetap menyala, maka tidak ada satupun kekuatan di langit dan bumi yang bisa memadamkannya. Keringat dingin membasahi seluruh tubuh beliau, dan pandangan mata beliau mulai mengabur. Dunia seolah-olah mulai menghilang dari jangkauan indranya. Sang Raja Jin mulai mengeluarkan serangan terakhirnya, sebuah hantaman energi hitam yang sangat besar yang diarahkan tepat ke jantung sang wali dalam hitungan detik. Nampaknya sejarah akan mencatat akhir yang tragis dari perjalanan Sunan Kalijaga di alas roban kegelapan. Seolah-olah telah memenangkan pertempuran ini, menelan cahaya terakhir yang tersisa di tanah Jawa. Namun, justru di saat-saat paling gelap itulah, di saat manusia merasa sudah tidak ada lagi jalan keluar, ujian ini mencapai puncaknya. Sunan Kalijaga tetap diam dalam kepasrahan yang absolut, membiarkan dirinya menjadi kosong, agar bisa diisi oleh pertolongan ilahi. Beliau tidak lagi melawan dengan amarah, melainkan dengan keikhlasan yang paling murni. Inilah saat yang paling krusial, sebuah momen singkat sebelum takdir besar berubah arah, membuktikan bahwa fajar selalu hadir tepat setelah kegelapan mencapai titik yang paling pekat. Tepat di saat serangan energi hitam, Sang Raja Jin hampir menyentuh tubuh Sunan Kalijaga, sebuah keajaiban yang tidak terbayangkan oleh akal makhluk manapun terjadi. Dari pusat ketenangan batin sang wali, muncul sebuah titik cahaya putih yang sangat kecil, namun memiliki kecemerlangan yang melebihi sinar matahari di siang bolong. Titik cahaya itu meledak dengan sangat tenang, namun efeknya sanggup menyapu bersih seluruh kepekatan yang menyelimuti alas roban dalam sekejap mata. Inilah momen karamah, sebuah pertolongan nyata yang Allah turunkan kepada hamba-hamba-Nia yang telah mencapai puncak kepasrahan. Serangan hitam yang dikerahkan oleh Sang Raja Jin seolah-olah menguap begitu saja saat bersentuhan dengan aura cahaya tersebut. Seluruh hutan alas roban yang tadinya gelap gulita tiba-tiba menjadi terang benderang, bukan oleh cahaya api, melainkan oleh cahaya ilahi yang menembus hingga ke sela-sela akar paling dalam di bawah tanah. Sang Raja Jin yang tadinya tertawa angkuh, seketika terpental mundur dengan tubuh yang bergetar hebat. Ia merasakan sebuah kekuatan yang sangat asing, namun sangat berwibawa. Sebuah kekuatan yang membuatnya sadar betapa kecilnya ia di hadapan sang pemilik alam semesta. Seluruh bala tentara jin yang tadi mengepung dengan ganas, kini hanya bisa bersujud dan menutup mata mereka, karena tidak sanggup menanggung keagungan cahaya yang memancar dari tubuh Sunan Kalijaga. Hawa panas yang membakar seketika berubah menjadi kesejukan yang sangat menenangkan, seolah-olah surga sedang turun menyapa hutan yang terkutuk itu. Sunan Kalijaga perlahan-lahan membuka matanya, namun pandangan beliau
kini bukan lagi pandangan manusia biasa. Wajah beliau memancarkan ketenangan yang sangat dalam, sebuah wibawa yang membuat alam semesta seolah-olah tunduk untuk mendengarkan kalimatnya. Beliau tidak menunjukkan rasa sombong atas kemenangan itu, melainkan tetap dalam kerendahan hati yang paling murni. Beliau membuktikan bahwa kesaktian sejati bukan tentang menghancurkan musuh, melainkan tentang menghadirkan kehadiran Tuhan di tempat yang paling gelap sekalipun. Pohon-pohon besar di sekeliling beliau yang tadinya bergerak menyeramkan, kini dia mematung dan seolah-olah ikut bertasbih mengikuti getaran di zikir sang wali. Seluruh energi negatif yang telah terkumpul selama ribuan tahun di alas roban tersapu bersih oleh gelombang cahaya ini. Sang Raja Jin yang selama ini merasa paling berkuasa, kini tertunduk lesu di hadapan Sunan Kalijaga. Ia menyadari bahwa ilmu hitam setinggi apapun tidak akan pernah bisa mengalahkan satu tetes keikhlasan dari seorang hamba yang benar-benar bertauhid. Pertolongan Allah ini bukan hanya menyelamatkan nyawa Sunan Kalijaga, melainkan juga mengubah tatanan alam gaib di wilayah tersebut selamanya. Di tengah keheningan yang kini terasa suci, sang wali berdiri dengan penuh wibawa, menunjukkan bahwa kegelapan hanyalah ketiadaan cahaya. Dan saat cahaya itu hadir, maka kegelapan tidak memiliki pilihan lain selain menghilang. Inilah titik balik yang besar, di mana hutan terangker di Jawa akhirnya harus mengakui kedaulatan Sang Pencipta melalui perantara hambanya yang terkasih. Keheningan yang kini menyelimuti alas roban adalah keheningan yang penuh dengan ketundukan. Sebuah suasana yang sangat berbeda dengan keheningan mencekam di awal perjalanan sang wali. Sang Raja Jin yang tadinya berdiri tegak dengan kesombongan yang melangit, kini bersimpuh di hadapan Sunan Kalijaga dengan tubuh yang tampak layu. Kehilangan seluruh kekuatan hitam yang selama ini ia banggakan. Keangkuhan ribuan tahun itu runtuh seketika di bawah pancaran wibawa seorang manusia yang bahkan tidak mengangkat sebilah pedang pun untuk melawan. Inilah kemenangan yang sesungguhnya. Kemenangan yang tidak meninggalkan tetesan darah, melainkan kemenangan yang melahirkan kesadaran. Raja Jin beserta para petinggi gaib di hutan tersebut akhirnya mengakui kekalahan mereka secara mutlak. Mereka menyadari bahwa kekuatan yang dibawa oleh Sunan Kalijaga bukan berasal dari mantra atau bantuan makhluk lain, melainkan murni bersumber dari zat yang menciptakan mereka semua. Dalam suasana yang penuh wibawa itu, terjadilah sebuah perjanjian besar antara sang wali dan para penghuni gaib alas roban. Sang Raja Jin berjanji untuk menarik mundur seluruh pasukannya dari jalur yang akan dibuka sebagai jalan peradaban manusia. Mereka bersedia untuk tidak lagi mengganggu, meneror, atau mencelakai para musafir dan dai yang akan melintasi wilayah tersebut. Sebagian besar dari penghuni gaib tersebut, setelah melihat keagungan cahaya tauhid yang begitu menenangkan, bahkan menyatakan diri untuk ikut memeluk agama Allah dan meninggalkan jalan kegelapan yang selama ini mereka tempuh. Alas roban yang tadinya merupakan markas besar kekuatan hitam, kini mulai bertransformasi menjadi wilayah yang mengakui kebesaran ilahi, payoff atau imbalan dari keteguhan iman. Sunan Kalijaga kini mulai terlihat secara nyata. Hutan yang tadinya menutup diri dengan kabut tebal dan aura mematikan, perlahan-lahan mulai terbuka. Sinar matahari pagi yang asli mulai bisa menembus hingga ke dasar hutan, menyentuh tanah-tanah yang selama berabad-abad hanya mengenal kegelapan. Burung-burung mulai berkicau kembali, dan udara yang tadinya berbau belerang berubah menjadi harum semerbak bunga hutan yang segar. Alam semesta seolah-olah ikut merayakan kemenangan tauhid atas kesyirikan di tanah Jawa ini. Kemenangan ini bukan hanya milik Sunan Kalijaga pribadi, melainkan sebuah hadiah besar bagi seluruh umat manusia di masa itu. Dengan tunduknya penguasa alas roban, maka terbukalah jalan penghubung yang selama ini mustahil untuk dilalui. Jalur dakwah, jalur perdagangan, dan jalur komunikasi antar wilayah kini tidak lagi menjadi ancaman maut bagi siapapun. Sunan Kalijaga telah membuktikan bahwa dengan kesabaran dan tauhid yang murni, sekeras apapun rintangan yang ada di depan mata, pasti akan menemukan titik temunya saat Allah sudah menurunkan pertolongannya. Kini, sang wali berdiri menatap hutan yang sudah tenang tersebut. Dengan senyum yang tulus, beliau telah menyelesaikan bagian tersulit dari tugasnya, yaitu menjinakkan hati makhluk-makhluk yang paling keras.
Beliau telah mengubah sebuah tempat yang paling ditakuti menjadi sebuah tempat yang aman bagi setiap kaki yang melangkah untuk menyebarkan kebaikan. Kemenangan ini menjadi bukti abadi bahwa kesaktian sejati adalah ketaatan, dan kekuasaan sejati adalah milik Allah yang dititipkan kepada hamba-hamba-Nya yang terpilih untuk membawa kedamaian bagi seluruh alam. Setelah takluknya para penghuni gaib di bawah wibawa Sunan Kalijaga, Alas Roban tidak lagi menjadi sebuah misteri yang menakutkan, melainkan menjadi sebuah monumen keberhasilan dakwah yang luar biasa. Warisan yang ditinggalkan dari peristiwa besar ini bukan sekadar jalan setapak di tengah hutan, melainkan sebuah perubahan besar dalam tatanan sosial dan spiritual masyarakat Jawa. Jalur yang berhasil dibuka oleh Sang Wali kemudian menjadi jalur utama yang menghubungkan peradaban, memungkinkan penyebaran ilmu pengetahuan dan agama Islam mengalir deras dari pesisir menuju ke pedalaman. Peninggalan yang paling berharga dari penaklukan Alas Roban adalah sebuah pelajaran tentang keharmonisan antara manusia, alam, dan makhluk ciptaan Allah lainnya. Sunan Kalijaga mewariskan sebuah metode dakwah yang sangat bijak, di mana beliau menunjukkan bahwa untuk membangun sebuah peradaban, kita tidak perlu menghancurkan segala sesuatu yang ada di depan kita. Beliau mengajarkan bagaimana cara menjinakkan kebuasan alam dan keangkuhan makhluk gaib melalui pendekatan batin yang tenang namun berwibawa. Hingga hari ini, nilai-nilai kesabaran dan keteguhan iman beliau masih terasa kental di setiap jengkal tanah yang dulunya dikenal sebagai tanah larangan. Seiring berjalannya waktu, wilayah yang dulunya merupakan pusat kegelapan mulai dipenuhi oleh pemukiman-pemukiman yang Islami. Di sekitar lokasi yang dulunya dianggap paling angker, mulai berdiri tempat-tempat ibadah dan majelis-majelis ilmu. Suara-suara dizikir kini menggantikan teriakan-teriakan setan yang dulunya meneror siapapun yang melintas. Inilah bukti nyata dari sebuah legacy atau warisan sejarah yang hidup, di mana satu orang yang memiliki iman yang kokoh mampu mengubah nasib sebuah wilayah untuk generasi-generasi setelahnya. Nama Sunan Kalijaga pun semakin harum sebagai sang penjaga keseimbangan. Seorang wali yang tidak hanya ahli dalam urusan syariat, tetapi juga memahami rahasia alam semesta. Beliau meninggalkan sebuah pemahaman baru bahwa rasa takut kepada makhluk halus haruslah digantikan dengan rasa takut dan cinta kepada Allah. Warisan ini menjadi pondasi bagi mentalitas masyarakat Nusantara, agar tidak lagi bergantung pada sesajen atau persembahan makhluk, melainkan hanya bersandar pada perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun zaman telah berubah menjadi modern, kisah penaklukan Alas Roban tetap menjadi pengingat yang sangat kuat. Bahkan hingga saat ini, bagi mereka yang melewati jalur tersebut, masih ada sisa-sisa kewibawaan spiritual yang tertinggal. Para peziarah dan musafir seringkali diingatkan untuk selalu menjaga adab dan memperbanyak doa saat melintas, bukan karena takut pada makhluk, melainkan sebagai bentuk penghormatan atas perjuangan Sang Wali yang telah memerdekakan jalan tersebut dari kegelapan. Warisan ini adalah simbol kemenangan spiritual yang tidak lekang oleh waktu. Sunan Kalijaga telah menanamkan sebuah akar yang sangat kuat di tanah Jawa, bahwa cahaya kebenaran akan selalu menang jika diperjuangkan dengan keikhlasan. Legasi beliau terus hidup di dalam hati setiap mukmin yang meyakini bahwa dengan pertolongan Allah, hutan yang paling angker sekalipun akan tunduk, dan jalan yang paling sulit sekalipun akan terbuka lebar bagi mereka yang berani melangkah dengan membawa kalimat tauhid di dalam dada mereka. Kini kita sampai pada akhir perjalanan spiritual yang luar biasa di tengah keheningan Alas Roban. Kisah penaklukan hutan terangker di Jawa oleh Sunan Kalijaga bukan sekadar tentang adu kesaktian atau kemenangan fisik atas bangsa jin, melainkan sebuah cermin besar bagi kita semua yang hidup di zaman ini. Dari peristiwa ini kita belajar bahwa musuh terbesar manusia bukanlah makhluk halus atau kekuatan gaib yang tampak mengerikan, melainkan rasa takut dan keraguan yang ada di dalam hati kita sendiri. Sunan Kalijaga telah membuktikan bahwa saat seseorang sudah selesai dengan urusan dunianya dan hanya menyisakan Allah di dalam hatinya, maka seluruh alam semesta akan tunduk kepadanya dengan penuh hormat. Beliau mengajarkan kepada kita bahwa kegelapan di luar sana tidak akan pernah bisa menyakiti kita selama cahaya di dalam diri kita tetap menyala terang. Inilah inti dari ketauhidan yang murni, sebuah keyakinan
bahwa tidak ada satupun makhluk yang memiliki kekuatan kecuali atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ambil hikmah mendalam dari kisah ini untuk kehidupan kita sehari-hari. Seringkali kita merasa takut pada tantangan hidup, takut pada masa depan, atau merasa terhimpit oleh kegelapan masalah yang seolah tidak ada ujungnya. Namun ingatlah kembali bagaimana Sunan Kalijaga berdiri tegak di pusat kegelapan alas. Roban, beliau tidak membawa pasukan besar, beliau hanya membawa kepasrahan dan doa. Jika beliau mampu menundukkan ribuan jin hanya dengan getaran zikirnya, maka yakinlah bahwa ujian hidupmu pun akan tunduk jika kamu menghadapinya dengan kesabaran dan sujud yang tulus. Kisah ini juga mengingatkan kita untuk selalu menjaga adab terhadap alam dan makhluk ciptaan Allah lainnya. Keberanian sejati bukanlah tentang menghancurkan, melainkan tentang merangkul dan membawa rahmat. Sunan Kalijaga telah memberikan contoh bagaimana menjadi hamba Allah yang berwibawa, namun tetap penuh kasih sayang. Sebuah karakter yang seharusnya menjadi identitas setiap mukmin, dimanapun mereka berada. Semoga setiap jengkal tanah yang kita pijak senantiasa menjadi saksi atas ketaatan kita kepada Sang Pencipta. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, mari sejenak kita menundukkan kepala dan mengirimkan doa terbaik untuk para wali Allah, khususnya Sunan Kalijaga, yang telah berkorban demi tegaknya cahaya Islam di Nusantara. Semoga kita semua dikaruniai kekuatan iman yang sama untuk menghadapi setiap hutan kegelapan dalam hidup kita masing-masing. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari segala gangguan makhluk yang tampak maupun yang tidak tampak, dan senantiasa membimbing langkah kita menuju jalan yang diredainya. Terima kasih telah menyimak perjalanan sejarah yang penuh hikmah ini hingga akhir. Jangan biarkan kisah ini berhenti di telinga Anda, melainkan biarkan ia meresap ke dalam jiwa dan menjadi penyemangat saat Anda merasa lemah. Jika video ini memberikan manfaat dan ketenangan bagi Anda, silakan bagikan kepada saudara-saudara kita yang lain sebagai bentuk dakwah dan amal jariah. Sampai jumpa di kisah sejarah Islam dan perjalanan para wali selanjutnya. Tetaplah dalam lindungan Allah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.